waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find peace I see. In His name I find, in His name I find, in His name I find joy I see. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan yang terakhir di Sema Adonai. Pada hari Sabtu 9 Desember 2023, yang malam ini temanya adalah pernikahan mau hancur. Ya, tema yang menarik ya Bapak Ibu untuk kita ketahui dan kita pelajari. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Le Satriadi. Baik, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran, maka kita akan membuka dengan doa pembukaan terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena kami masih bisa berkumpul kembali di kelas terakhir Sema Adonai pada malam ini. Biar kiranya Bapak juga menyertai kelas pembelajaran kami ini dan memimpin kelas pembelajaran kami ini dari awal hingga akhir, dan berkatilah saya sebagai moderator dalam kelas ini ya Tuhan, sehingga saya dimampukan untuk bisa memimpin pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik dan juga dengan lancar. Dan berkati juga para operator kami yang bekerja di belakang layar Tuhan, sehingga mereka juga dapat dimampukan untuk melakukan tugasnya juga dengan baik, dengan lancar, dan juga dengan bertanggung jawab. Dan juga berkati internet kami Tuhan, sehingga selama pembelajaran kelas ini internet kami tidak mengalami kendala apapun, sehingga pembelajaran kami dapat berjalan dengan lancar. Dan berkati juga Pak Le yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap perkataan dari Pak Le, dan mampukanlah Pak Le untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, berikan hikmat kepadanya, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, dan memberikan kami pemahaman yang benar dalam kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami semua yang berada dalam ruangan ini, dan juga yang mendengarkan di live YouTube, juga bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah hikmat-Mu juga turun kepada hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Le dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan mampukanlah biar firman itu menjadi rema Tuhan di dalam diri kami, dan juga mampukan kami untuk bisa menjadi pelakunya, untuk kami bisa menjadi saksinya dalam hidup kami kepada sesama kami. Mampukan kami untuk bisa memberitakan dan mengajarkannya kepada yang lain. Dan kami serahkan juga kelas kami ini, kami patahkan segala kuasa roh jahat yang akan mengganggu acara pembelajaran kelas kami dalam nama Yesus. Dan kami serahkan kelas kami, waktu kami dari awal hingga akhir di dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara pembelajaran kelas kita, maka saya akan terlebih dahulu menyapa narasumber kita. Ya, shalom, selamat malam Pak Le. Ya, selamat malam, shalom. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Semoga sehat ya Pak. Ya, sehat, tapi Ibu di mana nih, Ibu? Ibu Aling di Jakarta ya, di Indonesia ya? Tangerang, Pak. Di Tangerang. Saya, ya. Kita sama di Tangerang ya, jam 9 malam sudah waktu Tangerang. Ya. Ibu Aling sehat ya? Ya, amin Pak, sama-sama puji Tuhan. Ya, baik Pak, saya serahkan waktu dan tempat selanjutnya pada Pak Le. Dipersilakan Pak Le. Oke, shalom. Terima kasih Bu Aling. Terima kasih juga buat kesempatan hari ini saya bisa ada di Sema Adonai. Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini merupakan satu kesaksian hidup saya, dan apa yang saya saksikan di sini berkaitan semua dengan
perkawinan ataupun keluarga, Bapak Ibu. Jadi saya akan mulai dari kesaksian saya, di mana saya ketika pembelajaran yang lalu di SMA Adonai, saya ada bercerita tentang hidup saya yang 18 tahun sudah menjadi DJ, saya sudah bekerja mendapatkan uang, sedangkan papa mama membiayai. Jadi saya uangnya, gajinya utuh buat saya jalan-jalan, jajan dan lain-lain, karena semua tidur udah ditanggung orang tua, air ditanggung orang tua, listrik ditanggung orang tua, sabun mandi, odol, semuanya pokoknya ditanggung sama orang tua. 18 tahun saya sudah bekerja sebagai DJ profesional, kemudian tentu karir meningkat, saya menjadi marketing manager, diangkat menjadi marketing asisten marketing direktur, dan kemudian saya bekerja seperti yang saya cerita, saya ada main sinetron dan lain-lain. Kemudian di usia 24 tahun atau 25 tahun, saya buka usaha sendiri, saya buka DJ School. Dan kemudian saya menikah, saya bertemu dengan istri saya, kemudian saya merasa di dalam pernikahan itu, karena istri saya berbeda 10 tahun usianya, saya merasa saya adalah leader. Saya harus dihormatin, saya harus dituruti. Kemudian saya dididik di dalam budaya tradisi orang Tionghoa, di mana kalau orang Tionghoa tuh papa mengajarkan mesti keras, mesti tegas, kalau salah mesti berani tegur, sekalipun dia statusnya di atas kita gitu ya. Wah, apalagi ini istri nih, saya pikir statusnya di bawah kita, apalagi ini anak nih, statusnya di bawah kita. Jadi kalau salah saya tegur, saya marah. Kemudian saya juga kemudian waktu berjalan usaha dari DJ School, saya menikah, kemudian ekspansi, buka wedding organizer. Wedding organizer-nya juga termasuk wedding organizer yang cukup baik, banyak dipakai jasanya untuk menangani klien-klien pengantin di hotel bintang 5 ataupun di hotel bintang 4 gitu. Sehingga mulai membentuk akar kesombongan. Terus saya ekspansi lagi, saya buka restoran, saya kasih nama Disc Jockey Cafe. Saya memindahkan, saya punya DJ School dari ruangan hanya 5 kali 3 meter, 5 kali 13 kayak sepetak gitu, saya pindahin ke ruko 3 lantai. Kemudian saya berubah tuh sedikit demi sedikit, kesombongan berubah menjadi orang yang tegas, tapi sebenarnya tegas yang salah. Saya menjadi galak, menjadi judes dan lain sebagainya. Nah, waktu berjalan saya jatuh, Bapak Ibu, jatuh usahanya dari entrepreneur, terus kemudian saya mulai cari peluang, saya kerja jadi agent properti. Bersyukur ada bos diskotik yang buka satu kantor keagenan properti, dia beli franchise, dia tanya, saya mau nggak jadi wakilnya dia. Saya mulailah karir sebagai agent properti. Tetapi waktu juga berjalan, kita tahu di Indonesia waktu itu ada yang namanya tax amnesty, ya. Jadi pemerintah mulai melihat, memeriksa pajak-pajak secara rapi gitu. Kalau saya telepon klien saya, halo Bapak, halo Ibu, ada properti baru mau dijual, apa mau beli? Aduh, nanti dulu deh, pajak saya pembukuannya nggak bener nih, nanti dulu deh, sehingga akhirnya saya nggak jualan. Saya banyak di rumah, tentunya sebagai agent properti, nggak ada jualan, nggak ada kegiatan juga, nggak ada pergi nganterin showing, mempertunjukkan properti di mana-mana kan. Kemudian saya banyak di rumah, namanya banyak di rumah banyak konflik. Nah, selain banyak di rumah, uangnya juga tentu jadi slow down. Kemudian kebutuhan tambah meningkat, anak bertambah besar, dari belum punya anak, 1 anak, 2 anak, 3 anak, dan tambah membesar, biaya sekolah tambah tinggi, dan kita sering konflik. Kemudian di dalam kondisi-kondisi konflik, istri saya sering sekali di dalam keadaan sedih ataupun penyampaian yang saya tangkap kurang enak, yaitu dia suka bercerita mau keluar negeri. Aku mau keluar negeri nih. Kemudian aku ngiri nih lihat teman-teman aku, teman-teman kuliah aku tinggal di luar negeri dan lain sebagainya. Saya berpikiran negatif. Saya berpikir istri saya ini di mana sih, orang lagi susah, uangnya nggak cukup buat sehari-hari, anak sekolah aja nggak cukup, usaha suaminya jatuh, tapi kok kamu mau keluar negeri? Luar negeri itu kan mahal gitu ya.
Kemudian terus karena saya mikirnya ke dalam hal yang jelek, saya selalu pergi ke sana, saya berpikir, ini istri gimana sih? Kemudian semakin berkembang, saya berpikir, oh mungkin saya nggak mampu bahagiain kamu. Mungkin kamu dengan orang lain bisa lebih bahagia. Oh mungkin ada yang bisa sayangin kamu. Sehingga saya mulai tuh, tentu dari pikiran keluar tindakan ya Bapak Ibu. Mulai saya cuek-cuekan, di rumah juga saya nggak terlalu mau banyak bicara, kemudian saya menghindari konflik, kemudian kita jadi hubungannya juga jadi tawar. Dan karena kita bicara seperlunya, sekali waktu anak-anak lulusan sekolah SD kalau nggak salah, dan saya ingat saya punya anak, itu anak kedua dan anak ketiga deket sekolahnya, yang satu kelas misalnya kelas 5 SD, yang satu kelas 4 SD. Dan ketika kenaikan kelas, dia perlu baju putih tangan panjang. Istri saya bilang, beli baju putih dong gitu. Saya bilang, bisa pinjem nggak dengan orang tua murid? Karena saya berpikir baju putih itu setelah dipakai, besok nggak dipakai lagi, apalagi langsung beli dua kan. Istri saya keluarin satu kata-kata yang saya merasa saya tersinggung sebagai suami, nggak bisa biayain. Bikin malu aja, orang lain nggak punya baju, masa orang lain bisa beli baju, kita nggak punya baju, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian saya marah sekali saat itu, kita konflik besar, dan saya ngamuk-ngamuk lah gitu. Besokannya saya ketemu, saya tanya sama dia, apakah kamu mau minta maaf, ataukah kamu mau cerai aja gitu. Jadi itu keluar dari kata-kata saya, tantangan itu, apakah kamu mau minta maaf, atau kamu mau cerai saja. Dan istri saya berkata, saya mau cerai aja, katanya gitu. Dan ya udah, kalau mau cerai, kita cerai aja. Dan saya sangat bersyukur bahwa hari itu saya seperti menyesali gitu. Saya kemudian ada telepon salah seorang senior saya, umurnya lebih tua dari saya, mungkin 10 tahun atau 12 tahun di atas saya. Dia dulu punya masalah keluarga, sempat berpisah sama istrinya, tapi sekarang kondisi keluarganya baik sekali. Saya telepon dia, aku ada masalah nih gitu. Kenapa? Saya ceritain masalahnya, mau beli baju gini-gini, tadi saya minta maaf, dia nggak mau minta maaf, dan saya bilang mau minta maaf atau kamu mau cerai, dan dia bilang dia mau cerai. Kemudian saya dinasehatin, kamu salah, dia bilang. Mana ada laki-laki menawarkan kata-kata, apakah kamu mau bercerai? Nggak bisa. Perkawinan itu kalau sudah disatukan oleh Tuhan, itu sudah tidak bisa diceraikan lagi. Kemudian, apakah kamu tahu, kata-kata ini saya masih sangat berkesan Bapak Ibu, apakah kamu tahu kalau Tuhan mengambil tanggung jawab dari laki-laki? Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, di mana dosa yang pertama adalah tentu kita tahu ceritanya di Kejadian, Hawa yang makan dulu, kemudian Hawa memberikan kepada Adam ya, yang laki-laki. Siapa yang Tuhan cari ketika hari sejuk, Tuhan berjalan-jalan di taman? Siapa yang pertama kali Tuhan cari? Siapa yang pertama kali Tuhan tanya? Tuhan cari laki-laki. Karena laki-laki itu adalah pemegang tanggung jawab di rumah. Dia adalah kepala di rumah. Sehingga Tuhan akan cari dia sebagai pemegang tanggung jawab. Wah, saya ketika dinasehatin itu, saya langsung ingat, saya bersalah nih. Terus dia bilang, cepat minta maaf. Daripada nanti dia ngomong ke keluarganya dan lain-lain, tambah rame, malah tambah susah. Kemudian ketika saya sampai tujuan, karena saya saya telepon senior saya itu, saya di mobil, saya cerita, kok aku mau cerai ini, kenapa? Ya tadi ya, saya cerita ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya sampai, saya sempatkan waktu, saya telepon. Kedengeran istri saya suaranya kayak baru habis nangis, saya bilang, saya minta maaf ya. Dan dia jawab, iya gitu. Kemudian ketika pulang tentu karena hubungan dingin yang sudah dibangun, ya tetap dingin aja. Kemudian ada lagi waktunya ketika dia telepon itu, teman-teman gereja juga telepon. Ketika saya tutup telepon yang senior saya, teman-teman gereja juga telepon. Dia bilang, Pak, teman-teman komsel nih, Pak, 2 hari lagi istri saya ulang tahun, kita mau surprise party. Boleh ya Pak, katanya.
Cuman saya baru telepon sama senior saya tadi kan ya. Terus saya bilang, ya boleh sih, tapi barusan istri saya bilang mau cerai. Hah? Terus oke deh Pak. Teman-teman saya tutup telepon, kemudian saya ceritanya kelonjak tuh Bapak Ibu. Kemudian saya tutup telepon, kemudian sampai di tujuan saya telepon istri saya minta maaf. Malamnya ketika saya pulang sampai rumah, ternyata teman-teman gereja datang. Yang laki-laki, yang bapak-bapak ada 3 pasang atau 4 pasang, yang 3 pasang ajak saya ke mall, makan di food court, yang 3 pasang istri-istrinya itu mendampingi istri saya ngobrol gitu. Kemudian setelah pulang dari mall, kembali diketemukan, istri saya masih sembab seperti nangis, terus saya kembali minta maaf, tadi kan baru ditelepon ya, minta maaf. Terus ya udah, oke, di cover lah oleh gereja. Tapi karena tadi saya ceritanya loncat, karena hubungan dingin itu sudah terjadi, sudah berapa saat, ya tetap suasananya ya juga nggak enak-enak banget gitu Bapak Ibu. Kemudian saya juga melihat ada pendampingan dari penatua. Ketua komsel saya, ketua komunitas sel saya, telepon, yuk dicari sama penatua, ngobrol. Kemudian juga penatua ngajarin saya. Dan penatua berkata bahwa saya sudah mengerti dengan kebenaran. Apakah saya mau respon sesuai dengan egois saya? Apakah saya mau merespon sesuai dengan kebenaran itu? Gitu. Dan ketika saya mendengar itu, dan beberapa kakak-kakak rohani yang selalu merespon itu, saya mulai merespon dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah kasih, dan kasih itu yang kita terima harus bisa juga kita sampaikan kepada orang lain, dalam hal ini tentu pasangan istri saya, dan ketika kasih itu dinyatakan, maka kita akan bisa melihat dampak daripada kasih itu yang bekerja. Nah, itu kesaksian saya Bapak Ibu, dan saya melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu inisiasi keluarga ataupun perkawinan itu, inisiasi datangnya dari Tuhan. Kita lihat di Kejadian 5 ayat 1 sampai dengan ayat 2, manusia diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, laki-laki dan perempuan. Jadi berbeda jenisnya ini diciptakan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan yang memberkati laki-laki dan perempuan ini. Dan itu pada saat diciptakan, Tuhan sudah menginisiasi suatu keluarga, disatukan menjadi perkawinan yang kita sebut. Di dalam keluarga Bapak Ibu, itu ada kesetiaan, dan juga ada cinta kasih, atau yang bahasa Inggris, bahasa kerennya kita sebut love. Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang mempunyai atribut setia, dan Tuhan sendiri Tuhan yang mempunyai atribut cinta kasih. Kita tahu Tuhan punya banyak atribut. Tuhan itu adil, Tuhan itu kudus, Tuhan itu penyayang, cinta kasih, dan semuanya atribut itu tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain ya Bapak Ibu. Kita ada setuju sekali ya bahwa Tuhan itu setia, sekalipun kita tidak setia. Tuhan itu cinta kasih, Dia memberikan cinta kasihnya. Nah, keluarga itu harusnya juga ada kesetiaan dan cinta kasih. Kenapa saya bisa konflik, Bapak Ibu? Saya bisa konflik karena saya tertipu dengan satu kebenaran yang palsu. Kenapa saya sebut dengan kebenaran yang palsu? Karena di dunia juga bisa memberikan satu pernyataan-pernyataan yang saya percaya bahwa itu ternyata bukan kebenaran dari Tuhan. Kita bisa tahu mana yang asli, mana yang palsu kalau itu kita compare, kalau itu kita kita sandingkan, kita bandingkan. Dengan apa bandingannya? Dengan yang asli. Baru kita tahu bahwa ini ternyata bukan kebenaran, dia adalah kebenaran yang palsu. Ada pandangan yaitu kalau kamu tidak bahagia, kamu boleh pisah sama dia. Kalau aku tidak bahagia sama kamu, aku boleh pisah sama kamu. Oh, mungkin ada orang lain yang lebih daripada saya yang bisa bahagiain kamu. Silakan kamu bahagia dia. Aku rela kalau kamu bisa bersama dia asalkan kamu bahagia. Itu lagu sering ya kayak gitu ya Bapak Ibu. Apakah seperti itu? Ternyata itu adalah kebenaran yang palsu.
Apakah boleh berpisah di dalam hatinya Tuhan? Apakah benar Tuhan yang menginisiasi keluarga ini, terus Tuhan hatinya mau kita berpisah? Tetapi menarik juga, ada satu orang berpegang boleh berpisah kalau ada pasangannya yang berzina. Apalagi katanya kita mesti kembali kepada firman Tuhan. Ada tuh firman Tuhannya. Dia lakukan pembenaran, yaitu di Matius 19 ayat 3 sampai 9. Di Matius 19 kurang lebih saya bacakan seperti ini, Bapak Ibu. Datang orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Orang Farisi bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia, Tuhan di sini, yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini tegas Yesus katakan seperti itu. Kemudian ahli Farisi ini menyambung cerita. Kata mereka kepadanya, kata orang Farisi kepada Yesus, jika demikian, apakah sebab Musa memerintahkan memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Yesus berkata lagi, itu karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengerti perkataan Yesus kepada orang Farisi ini? Saya melihat, Bapak Ibu, kalau kita mau melihat firman Tuhan, kita mau melihat hatinya Tuhan, firman Tuhan tidak bisa kita ambil seayat demi seayat, kemudian ide kita masukin ke dalam ayat itu. Kemudian kita bilang, tuh ayatnya ada. Bukan seperti itu. Kalau kita mau tahu kebenaran firman Tuhan, kita mesti melihat secara komprehensif dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, dan kita baru bisa menyimpulkan apakah memang benar Tuhan menghendaki kalau zina itu boleh bercerai. Itu ada ayatnya katanya di Matius 19 ayat 8 khususnya, karena ketegaran hatimu, ayat 19, Matius 19 ayat 9, aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kita bisa melihat sepertinya orang mau berpegang sama kebenaran firman ini. Tapi kita tahu Bapak Ibu, ketika pertama kali orang Farisi datang, dia tanya, boleh nggak cerain istri dengan alasan apa saja? Dia tanya sama Yesus, boleh nggak ceraikan dengan alasan apa saja? Apakah Yesus bilang, oh ya boleh dengan alasan karena zina? Enggak Bapak Ibu. Yesus bilang bahwa seperti yang kamu sudah baca, Tuhan tuh ciptakan manusia, laki dan perempuan, di mana mereka akan bersatu menjadi satu daging, dan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu kata Yesus. Kemudian kita bisa melihat itu sebenarnya menyambung loncat cerita orang Farisi sekarang bilang, loh, itu Musa kok bisa keluarin surat cerai? Di sini Yesus berkata, surat cerai itu keluar karena ketegaran hati. Jadi di sini ada satu pilihan manusia punya ketegaran hati di mana dia mau menceraikan istri. Dan Yesus berkata, barang siapa menceraikan istri kecuali karena zina. Zina di sini juga dikatakan bahwa bukan zina biasa dia jatuh di dalam dosa perselingkuhan hubungan seks Bapak Ibu. Tetapi di sini lebih dikatakan perbuatan asusila, kebejatan moral yang sebenarnya sudah tidak umum. Misalnya katakan dosa LGBT, kemudian berhubungan dengan binatang. Ini dikatakan porneia ini adalah suatu kebejatan moral. Dan Yesus berkata, kalau menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu dia kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi sebenarnya Yesus mau katakan, sebenarnya kalau bukan karena hal penting sekalipun, terus kemudian setelah bercerai, kita tidak bercerai lagi, kita tidak menikah lagi, kita bertahan dengan kesendirian kita, itu kita tuh tidak berzina. Tapi kalau kita kawin lagi dengan perempuan lain, kita berbuat zina Bapak Ibu. Saya di dalam ayat ini juga saya merasa bahwa
di dalam hidup kita, Bapak Ibu, pilihan hati kita merespon itu bagaimana? Apakah kita sudah tahu ada firman Tuhan yang bicara, terus kemudian hati kita ini meresponnya sesuai, apakah kita tetap tidak sesuai? Kalau kita meresponnya sesuai, biasanya adalah hati kita yang mau, Bapak Ibu. Ketika hati kita tidak mau, kita katakan bahwa hati kita yang keras, kita yang memilih untuk keras hati. Apakah Tuhan yang bentuk kekerasan? Apakah pilihan kita sendiri? Oh, ini pasti Tuhan yang mengeraskan aku, sehingga aku putuskan aku mesti berpisah sama istri aku. Saya melihat Bapak Ibu, di Alkitab hanya satu kali saja bahwa Tuhan mengeraskan hati, yaitu mengeraskan hati Raja Firaun. Dan semua cerita di Alkitab, kekerasan hati itu adalah pilihan manusia. Kita bisa melihat ketika Kain membunuh Habil. Kita ingat ceritanya ya Bapak Ibu. Ketika Kain marah sama Habil, persembahannya diterima. Apakah Tuhan tidak sayang sama Kain? Tuhan datang, dia bilang, Kain, mengapa wajahmu tidak bisa berseri-seri, bersuka cita? Kamu harus berkuasa terhadap kemarahan itu. Jangan sampai dosa yang berkuasa terhadap diri kamu. Kamu harus berkuasa, kalau nggak dosa itu udah mengintip di balik pintu. Tapi kita tahu akhirnya endingnya adalah Kain tetap memilih untuk memuaskan amarahnya dia dengan cara membunuh adiknya. Begitu pula Israel, Bapak Ibu. Israel melihat semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dia melihat dari pertama kali perjalanan bangsa Israel mau dibawa keluar 10 tulah. Kemudian ketika di dalam perjalanannya, mereka melihat keajaiban Tuhan. Tiang awan, tiang api, makanan yang terus ada. Ketika dia minta daging juga daging, membelah laut, sesuatu hal yang di luar pikiran, dia melihat mujizat, mustahil. Mustahil gitu ya. Kalau orang biasa yang bisa lakukan ini ada perkara ilahi yang lakukan. Tetapi tetap dia tidak percaya kepada Tuhan, karena kekerasan hatinya. Ditinggal sebentar oleh Musa, dia langsung membuat patung emas. Jangan-jangan Musa mati nih, pemimpin kita mati nih. Dia langsung membuat patung dari lembu emas dan lain-lain. Kemudian kita bisa melihat juga orang-orang Farisi. Dia mengerti firman Tuhan. Orang-orang Farisi ini belajar firman Tuhan dengan baik. Mereka belajar dan mereka saling mempunyai kumpulannya, komunitasnya. Tetapi orang Farisi selalu tidak mau percaya. Sampai Yesus juga tahu bahwa orang Farisi ini tidak mau percaya. Berapa kali Yesus selalu tegas kepada orang Farisi. Karena hatinya yang begitu keras. Kenapa hati kita bisa keras, Bapak Ibu? Hati kita bisa keras karena saya melihat di Matius 13 ini digambarkan bahwa ada firman yang datang, itu bisa jatuh di pinggir jalan. Bisa juga ada yang di tanah yang berbatu-batu. Bisa juga yang di tengah semak duri. Bisa juga ada yang di tanah yang baik. Ketika firman jatuh di pinggir jalan, itu bicara bahwa kita sambil lalu, dia cuma dengar, dia lewat aja, memang nggak mau ambil peduli. Ketika di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, dia juga nggak bisa tumbuh subur, banyak batu-batu di dalam hidup kita. Tetapi ada juga yang di tengah semak duri. Ketika dia firman itu datang, dia bisa bertumbuh, tapi semak duri ketika menghimpit, dia nggak kuat, dia nggak tahan lama. Problem, persoalan, kesulitan, dia merasa firman ini hanya untuk berkat jasmani, dan lain sebagainya, terhimpit, mati juga. Hatinya tidak siap untuk kebenaran firman Tuhan, pilih-pilih, cuman untuk yang ini yang enak, untuk itu yang enak. Tapi kalau yang di tanah yang baik, dia benar-benar mempersiapkan hatinya, mau mempersiapkan hatinya, merespon firman itu. Ketika firman kebenaran itu datang, dia akan berbuah, dia akan merespon, dan kita akan melihat bahwa firman itu adalah firman yang hidup. Ya, saya mau, tapi saya tidak mampu. Gimana untuk kita mengatasi ketika hati kita berkata, saya mau?
Saya senang sekali kalau ketemu teman-teman lagi diskusi Alkitab dan lain-lain. Saya berkata bahwa Tuhan selalu menunggu respon kita. Ketika kita masih bilang belum mau, saya belum mau, Tuhan juga tidak memaksa. Dia bukanlah Tuhan yang memaksa, yang menghukum umatnya supaya dia percaya, tidak. Tapi Tuhan mau menunggu respon kita. Kenapa kita tidak mau ketika kita sudah mau, tapi kita masih tidak mampu nih Bapak Ibu? Kita mesti periksa. Apakah ada batu-batu di dalam hidup kita? Masa-masa lalu yang selalu kita simpen. Ternyata saya ketakutan ketika dulu saya kecil SMP seneng-senengan sama satu cewek. Ternyata pacar saya ini tanpa angin, hujan, badai, geledek, tiba-tiba putusin saya. Saya ternyata punya batu-batu di dalam hidup saya. Saya ketakutan kalau istri saya sebenarnya bisa meninggalkan saya. Sehingga muncul konflik-konflik yang nggak perlu. Ketika misalnya istri saya foto di Instagram, di-like sama laki-laki, saya bisa ribut besar dengan kegalakan, kejudesan saya, dan lain-lain. Periksa apakah ada semak duri. Ketika yang tadi saya cerita ada problem menghimpit, periksa. Kemudian ketika kita tidak mampu, apakah kita punya lingkungan ini, lingkungan yang membantu? Ada komunitas gereja yang bersama dengan kita, ataukah justru komunitas yang, itu istri kamu memang nggak bener kayak gitu, suaminya lagi susah, dia ngerongrong, putusin aja, kayak nggak laku aja, cari lagi yang lain, misalnya seperti itu. Kemudian, apakah ada kebenaran firman Tuhan? Saya bersyukur Bapak Ibu, selain penatua, saya ada satu lagi seorang kakak rohani, usianya lebih muda dari saya 3 atau 4 tahun, tapi secara pengalaman rohani dia lebih senior tentunya. Saya mulai pelayanan 2018, mungkin dia jauh-jauh sekali sudah pelayanan. Dia memberikan satu buku, yaitu buku renungan Love Dare. Jadi Love Dare itu berani untuk mencintai, Love Dare gitu ya. Itu adalah buku renungan 40 hari di mana kita perlu untuk melakukan renungan itu hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari, Bapak Ibu. Nah, ketika membaca buku Love Dare ini, saya mulai membuka hati, dan di sini saya melihat banyak sekali kekristenan itu perlu untuk kita bisa memimpin hati. Karena dari tadi kita bilang bahwa kita perlu untuk memimpin hati. Di Kejadian 8 ayat 21 berkata, yang ditimbulkan hati adalah jahat sejak kecil. Jadi hati kita ini cenderung untuk berlaku jahat. Kita bisa lihat anak kecil, baru lahir, anak kita, Bapak Ibu, kita tidak perlu ajarin untuk dia berbohong, untuk dia berdusta, untuk dia berbuat jahat, tapi dia bisa berbuat jahat dengan sendirinya. Saya suka melihat, oh ya, bahwa yang ditimbulkan hati itu bisa jahat sejak kecil. Di Amsal 4 ayat 23 ini juga sebuah ayat yang favorit. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kita perlu jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kemudian di Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati. Dia bisa lebih licik dari segala sesuatu. Bapak Ibu, hati sangat licik. Bahkan dia bisa menipu kita. Jangankan menipu orang lain, hati itu bisa menipu kita. Bahkan kadang-kadang kita pikir tingkah laku kita, perbuatan kita sudah benar untuk Tuhan, untuk apa, tapi ternyata enggak, ternyata untuk keuntungan diri kita sendiri, untuk mendapatkan popularitas kita sendiri, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati, karena hati ini begitu licik, Bapak Ibu. Kita tahu di dalam hidup kita, ada ruang apresiasi dan ada ruang depresiasi di dalam hidup kita. Ruang apresiasi ketika saya melihat istri saya, ketika pertama kali saya ketemu, saya pacaran, dia adalah anak seorang produser, dia adalah anak yang ceria, dia senang ngobrol, cari saya, dia mendekat kepada saya. Kalau kita habis break syuting, dia suka deket temenin saya. Saya selalu terbayang wajah dia gitu. Adalah satu ruang yang penuh dengan penghormatan, penghargaan, kebaikan-kebaikan orang ada di dalam ruang itu. Tapi yang satu lagi, ada satu ruang depresi, di mana ruang depresi ini adalah mulai ketika dia mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Kemudian dia misalnya melukai saya dengan sikap yang jelek, atau saya
melukai dia dengan sikap yang jelek, ketika marah beli baju putih nggak jadi beli, saya keluar dengan umpatan-umpatan, saya memukul lemari yang mengagetkan dia dan lain-lain. Itu tersimpan di ruang depresi. Kemana kita mau pergi? Apakah kita mau banyak ada di ruang depresi, mengingat segala kepahitan yang kita terima, atau kita mau datang ke ruang apresiasi? Kita mengingat bahwa di situ ada sisi kebaikan. Ya, tapi benar dia begitu jahat, dia udah berubah, dia sekarang begitu galak, dia begitu judes. Kalau ditanya apa-apa dia selalu nggak mau bilang, betul. Tapi ruang apresiasi juga ada. Kita mesti tahu bahwa kita mesti pimpin hati kita untuk datang ke ruang apresiasi. Ketika kita banyak datang ke ruang depresi, pertengkaran selanjutnya akan disusun di ruang depresiasi. Sampai konflik tertinggi adalah kata-kata perceraian karena kita banyak datang ke ruang depresi, Bapak Ibu. Kita mesti tahu, Bapak Ibu, ketika kita mau datang ke ruang depresi, kita harus sepakat memimpin hati kita berkata, saya tidak mau datang ke sana. Kalau gitu ruang depresi gunanya buat apa? Gunanya hanya buat kita intip, kita lihat segala kelemahan, kesalahan pasangan kita. Tidak ada pasangan lain yang lebih mengerti, tidak ada kesalahan dari pasangan kita yang lebih mengerti daripada kita, karena kita adalah pasangannya, kita tahu kelemahannya dia di mana. Kita hanya datang ke ruang depresi itu untuk kita melihat kelemahannya, dan kita bawa dia di dalam doa, Bapak Ibu. Saya ingat sekali ketika saya berdoa buat istri saya berdoa supaya cinta ada di tengah keluarga, kita membangun norma-norma kebaikan. Saya dulu sering sekali minta istri saya kalau pakai baju yang biasa-biasa, jangan kancingnya dibuka satu misalnya. Saya minta, ayo yang rapi, dulu konflik Bapak Ibu. Tapi saya bawa di dalam doa, saya mau istri saya juga menggunakan pakaian yang rapi, yang baik. Saya mau supaya norma-norma kesopanan ada di dalam rumah tangga. Saya mau supaya kita membangun komunikasinya di dalam komunikasi yang penuh dengan cinta. Kita hanya mengintip ruang depresi itu untuk membawa topik-topik itu ke dalam doa. Kemudian kita harus besar-besar mensegel, menutup ruang depresi itu dengan tulisan besar. Tulisan dindingnya mesti kita tutup. Kita jangan datang ke sana, tulisan dindingnya kita mesti tutup, kita pintunya kita tutup, dan kita bilang, ditutup oleh cinta. Jadi kita mesti berani ambil satu keputusan, ya aku mau tutup, aku mau segel ruang depresi ini dengan yang namanya cinta. Kalau bicara cinta Bapak Ibu, di Korintus 13 ayat 4-7, itu berkata, cinta itu sabar, cinta itu murah hati, cinta itu tidak cemburu, cinta itu tidak sombong, tidak mencari keuntungan, tidak bersikap kasar, tidak cari kepentingan diri sendiri, tidak pemarah, tidak simpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi bersukacitanya karena kebenaran. Saya sebenarnya tadi kepingin highlight ya Bapak Ibu, tapi ternyata ini semua saya highlight. Apa itu sabar? Sabar, kita tahu bahwa ada satu pengertian, ada satu ketahanan terhadap suatu serangan dari luar, cobaan dari luar, ataupun kemampuan kita menjaga hubungannya walaupun dalam kondisi sulit. Kita sabar, sebuah tameng yang kita pasang itu kesabaran. Kemudian murah hati merupakan suatu tindakan kebaikan yang tidak mengharapkan satu balasan balik. Kita menunjukkan satu murah hati, pemberian yang tanpa pamrih. Dikatakan cinta tidak cemburu, kasih tidak cemburu. Cemburu di sini berkata ketika pasangan kita berhasil, kita juga ikut bersorak, bukan kita ikut pamer, aku juga mau. Karena kasih tidak cemburu. Dia tidak sombong. Aku leader, aku paling tinggi, aku paling hebat, aku yang cari uang, dan lain-lain. Tidak mencari keuntungan. Karena ketika kita mencari keuntungan, fokusnya adalah kita untuk diri kita sendiri. Tidak bersikap kasar, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak pemarah. Saya ingat sekali ketika saya marah-marah sama anak saya yang kedua atau yang ketiga, anak saya yang paling besar, puji Tuhan, dia memang dari kecil senang sekali rohani, dia bisa tegur saya, dia bilang, papi itu bukan marah. Papi itu marah-marah katanya.
marah-marah tidak mengerjakan kebenaran di mata Tuhan. Wah, itu semua ayat-ayat Alkitab semua tuh anak saya keluarin kepada saya gitu. Jadi dikatakan di 1 Korintus seperti itu, tidak pemarah, tidak simpan kesalahan orang lain. Ketika pasangan kita salah, kita tidak simpan kesalahannya. Kita tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi kita justru bersuka citanya karena kebenaran, Bapak Ibu. Jadi saya melihat bahwa cinta kasih itu ada dua atribut utama. Yang satu adalah perbuatan, kita aktif memberikan perbuatannya kepada pasangan kita, tetapi juga yang satu, kita mempunyai satu ketahanan dengan perisai, kita menahan dengan perisai ketika ada ujian, serangan, cobaan, sehingga kita bisa tetap mempunyai satu keadaan yang baik, Bapak Ibu. Ada tindakan cinta atau mungkin Bapak Ibu yang banyak bergerak di dunia psikologi, saya baru tahu juga setelah saya mengikuti petunjuk dari buku Renungan Love Dare itu, ada yang disebut dengan 5 bahasa kasih atau saya sebut 5 tindakan cinta, Bapak Ibu. Dia adalah kata-kata, kemudian waktu, kemudian sentuhan, kemudian memberikan bantuan atau servis, kemudian memberikan hadiah. Sebelum kita masuk ke sana ya Bapak Ibu, saya mau ambil satu cerita dari Lukas 10 ayat 33 sampai dengan 35, yaitu cerita Yesus tentang Samaria yang baik hati. Lukas 10 ayat 33 sampai 35 ceritanya seperti ini. Ada datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan, dia melihat orang yang dirampok habis-habisan dan hampir mati. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saya melihat dan saya bold di sini ada belas kasihan yang ditunjukkan oleh orang Samaria. Kemudian orang Samarianya ngapain? Dia pergi datang kepadanya. Ada satu waktu yang dia korbankan, yang tadinya dalam perjalanan dia pergi kepada orang yang terluka. Kemudian dia membalut luka-lukanya. Ketika membalut pasti ada sentuhan. Ketika dia pergi pasti ada kata-kata yang baik. Di mana yang sakit. Kemudian dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ada satu pengorbanan, ada satu uang yang dia keluarkan. Minyak dan anggur, saya percaya ada satu uang yang dia keluarkan yang tidak murah saat itu. Dia bisa pakai, dia bisa oleskan supaya menghindarkan mungkin infeksi dan lain-lain. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Kita juga bisa melihat bantuan yang dia berikan. Tadinya tunggangannya mestinya dia pakai. Sekarang dia naikkan orang ke dalam keledai, ke atas keledainya. Dianya sendiri jalan kaki. Kemudian dia bawa ke tempat penginapan. Dan dia masih menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, Bapak Ibu. Dari 5 tindakan cinta, saya praktek di dalam 40 hari buku Love Dare itu, semua mencakup ada 5 tindakan cinta, yaitu kata-kata. Bagaimana kata-kata kita baik atau kasar? Kunci mobil taruh mana sayang? Aduh, aku lupa kunci mobil taruh mana. Kamu gimana sih kunci mobil lupa terus? Kunci mobil tuh taruh pada tempatnya, sehingga kalau saya mau pergi jadi gampang. Coba kalau misalnya nanti kebakaran, kita mau keluarin mobil dan itu menurut saya apakah kata-kata seperti itu? Odol yang dipencet sembarangan. Gimana sih pencet odol sembarangan? Memangnya beli odol nggak pakai uang? Kalau udah kering kan susah. Kata-kata kita seperti apa? Waktu. Apakah kita mau menyisakan waktu kebersamaan bersama pasangan? Saya sekarang menyisakan waktu kepada pasangan, saya bisa tanya ketika uang lagi tidak ada pun, mungkin sekedar kita pergi ke mall sekarang kadang-kadang window shopping, ataupun kita sekedar menikmati segelas kopi. Sekarang banyak kopi-kopi yang UMKM yang nggak gitu terlalu mahal, kita bisa duduk di mall, dengerin musik dan lain-lain. Waktu kebersamaan. Apakah kita juga memberikan sentuhan? Banyak sekali saya lihat pasangan di luar sana, kalau yang di sini nggak ada ya Bapak Ibu ya, itu lakinya di depan istrinya, di belakang ketinggalan. Repot bawa barang, bawa gerobak bayi dan lain-lain. Apakah kita memberikan sentuhan dengan cara menggandeng? Apakah kita memeluk? Istri saya senang dipijit, saya bisa malam-malam saya memijit dia. Walaupun kadang-kadang kalau capek saya dengan kata-kata, istri saya bilang, udah lama nih nggak dipijit. Kalau saya capek saya dengan kata-kata yang baik, saya bilang, aku ngantuk, aku tidur ya nggak apa-apa ya, aku capek besok mau kerja. Kalau dulu enggak Bapak Ibu, lu kawin aja sama tukang pijat, udah tahu kawin sama gue, minta gue pijit, saya bisa tidur waktu itu. Ya, jadi sentuhan, memberikan bantuan atau servis. Saya tidak sungkan-sungkan ketika melihat istri saya pagi-pagi cuci piring dan lain-lain, yang itu tugasnya dia.
saya memberikan bantuan atau servis, yang tinggal aja, biar aku yang cuci. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang memang dia harus lakukan, kita aktif memberikan bantuan ataupun servis. Hadiah. Di mana uangmu berada, di situ hatimu berada. Itu benar Bapak Ibu. Itu firman Tuhan berkata, di mana uangmu berada, di situ hatimu berada. Saya waktu rekonsiliasi, saya ambil celengan. Dia katanya senang satu kalung salib. Saya beliin kalung salib buat dia. Dan sampai sekarang dia suka pakai kalung salib itu. Kemudian sekarang kalau misalnya saya mengatur keuangan, dia senang yogurt. Saya bisa pergi ke satu minimarket, saya beliin yogurt satu, saya bilang walaupun harganya cuma berapa ribu, berapa belas ribu, yang aku beliin yogurt buat kamu. Dia senang sekali. Bagaimana tindakan cinta itu kita bisa memberikan kepada pasangan kita, Bapak Ibu. Kemudian saya juga terkesan dengan ayat dari firman Tuhan yang ada di Efesus 5 ayat 22 sampai 33 ya Bapak Ibu. Di mana ini merupakan bagian yang saya rasa penting sekali buat saya share. Berkata bahwa istri tunduklah suamimu, tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Wah, yang suami senang. Hahaha. Tuh kan, kamu mesti tunduk. Efesus 5 berkata seperti demikian. Tapi jangan lupa para suami, ini yang nemplak saya. Dikatakan apa? Suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus sudah mengasihi jemaat dan sudah menyerahkan diri sendiri bagi jemaatnya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut ataupun yang serupa, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istri, mengasihi dirinya sendiri. Tidak pernah ada orang benci tubuhnya sendiri, tapi mengasuh, merawat, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Banyak kebenaran di luar sana. Kalau anak tidak ada bekas anak, kalau pasangan istri boleh bekas istri, itu juga hati-hati. Saya katakan itu kebenaran yang palsu. Apakah benar firman Tuhan berkata seperti itu? Kita tahu bahwa pandangan orang zaman dulu, wah salut ya pernikahan orang Kristen, sekali pernikahan kita tidak bisa bercerai. Kita tahu kalau pandangan orang, kalau nggak cocok, buang aja. Saya ada satu ilustrasi yang saya dapat dari buku Love Dare, Bapak Ibu. Ketika orang membeli mobil baru, dia sayang, dia poles, dia pegang, dia pakai, dia setir, dan lain-lain. Di sekali waktu setelah berlalunya sebuah waktu dia pakai mobil itu, mulailah mobil itu pergi, membawa orang ini mengeluarkan uang untuk pergi ke bengkel, di servis, dan lain-lain. Sampai terlalu sering di servis, orang ini pikir, ganti aja mobil ini menjadi mobil yang baru. Tetapi ada lagi satu ilustrasi. Ketika orang terluka tangannya, jempolnya terluka, terpotong dengan pisau, apakah dia berkata, aku nggak mau sama jempol ini, aku buang aja jempolnya, aku biarkan aja sekarang jariku tinggal 4. Enggak, Bapak Ibu. Kita setuju bahwa kita akan merawat jempol ini, kita akan membalutnya, memberikan obat, datang ke dokter dan diperiksa dengan sebaik-baiknya supaya jempol ini bisa kembali, bisa utuh. Bagaimana pandangan kita kepada pasangan kita? Apakah kita melihat istri kita seperti mobil yang tinggal dibuang, tinggal kita ganti baru? Apakah justru kita harus mengasuhnya? Karena suami kasihi istrimu seperti tubuh kita sendiri. Kita harus melihat istri sebagai tubuh kita sendiri. Ketika dia luka, kita luka. Kita harus membalut dia. Dan kita mesti tahu kenapa yang menyebabkan dia luka. Dan bagaimana kita bisa terus merawatnya. Saya melihat di dalam ayat ini bahwa rahasia ini besar. Apa yang dimaksud dengan rahasia besar? Kristus
begitu mengasihi jemaat. Dia menyerahkan diri kepada jemaatnya untuk menguduskan. Kita tahu ada ayat yang berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang berani mengorbankan dirinya, nyawanya. Dan Kristus sudah membuktikan itu. Percuma saya berkata, saya mengasihi pasangan saya, kalau saya cuma di mulut saja, saya tidak melakukan satu perbuatan, tindakan, saya cuma bilang, I love you sayang, tapi saya tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau saya berani mengorbankan diri saya, itu adalah dikatakan, tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang sahabat yang berani menyerahkan dirinya, daripada cinta seseorang yang sudah menunjukkan bahwa dia berani untuk menyerahkan dirinya. Yesus sudah membuktikan itu. Banyak jemaat tidak setia, tetapi Yesus tetap setia. Kita tahu bangsa Israel sampai detik hari ini, dia tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Tetapi Tuhan tetap menunggu bangsa Israel. Kita tahu bahwa Israel dikatakan tegar tengkuk, dan sampai saat ini kita bisa melihat kekerasan hati bangsa Israel. Dia adalah orang yang tegar tengkuk, tepatlah seperti apa yang ditulis di Alkitab itu. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya melalui kesempatan yang begitu baik ya, dikasih kesempatan untuk sharing, bukan untuk mempermalukan diri saya, tetapi apa yang saya saksikan, saya mau juga bisa memberkati Bapak Ibu. Saya melihat sekarang ketika istri saya ketika tidur, dia bisa tiba-tiba dari belakang peluk saya. Dan dia bisa sudah lama kata-kata tidak keluar dari mulut dia. Sekarang dia bisa tanya, kamu sayang nggak sama saya? Dan saya jawab, sayang. Dulu ketika saya tanya, kamu sayang nggak sama saya? Dia jawab, enggak. Aku udah tawar sama kamu. Dan berkali-kali dulu dia jawab seperti itu. Tapi sekarang dia bisa dari belakang ketika saya lagi tidur, kebetulan punggungnya dia bisa peluk dari belakang. Dan ini yang saya mau saksikan bahwa cinta tidak pernah gagal. Cinta adalah Tuhan sendiri. Ketika kita menerima cinta daripada Tuhan, ada satu Tuhan yang begitu mengasihi hidup kita. Sehingga harusnya kita yang mati karena semua dosa pelanggaran kita. Tapi Tuhan datang dan dia mati buat kita. Ketika kita merasa bahwa hidup kita sudah dicintai, kita mampu untuk mencintai sesama. Kita mampu untuk mencintai pasangan kita. Kita mampu untuk memperbaiki segala hal yang dulu mungkin orang lain tidak mampu. Tapi bersama Tuhan, Tuhan mampu. Bersama Tuhan, sekali lagi saya katakan, dia akan memulihkan. Dulu saya khawatir, saya bilang, nanti istri saya begini, istri saya begitu. Kakak-kakak rohani saya bilang, ayo, pegang iman. Jangan mempunyai iman bahwa nanti istri kamu akan begini, akan begitu. Pegang sama iman. Respon, ikuti sesuai apa yang difirmankan Tuhan. Dan saya bisa menyaksikan bahwa masih ada konflik nggak? Masih. Tapi nggak konflik besar. Namanya kita berproses. Kalau ada hal-hal tertentu, ketika dia juga masih ngomong yang ini, saya bisa ngomong, ayo dong, jangan balik seperti itu dong. Kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Mari Bapak Ibu, saya semoga firman ini bisa, ataupun kesaksian saya ini dengan firman-firman Tuhannya bisa menguatkan, dan saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa ya. Bapak di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak. Kalau hari ini saya boleh sharing dengan pengalaman yang sudah boleh saya alami, dan saya bisa melihat bahwa karya Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya. Saya percaya firman yang sama Tuhan akan berkarya juga buat Bapak Ibu atau siapapun yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui YouTube ataupun media apapun. Saya percaya kuasa itu Tuhan akan bekerja. Saya berdoa Tuhan supaya hati-hati semua yang mendengarkan boleh dilembutkan. Ada perkataan mau daripada orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mau untuk mendapatkan kasih Tuhan. Mau untuk membereskan segala batu-batu ataupun semak duri ataupun hal-hal yang tidak beres di dalam hidupnya untuk dikeluarkan. Dan dipersiapkan tanah yang subur di dalam kehidupannya melalui hatinya. Untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu supaya bertumbuh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang menyertai kami semua.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Le, luar biasa ya Pak penjabaran materinya malam ini. Baik, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, sharing juga boleh ya Bapak Ibu. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Bagi yang ingin sharing juga boleh Bapak Ibu mengenai materi malam ini. Dan bagi yang ingin bertanya, raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute dari Bapak Ibu sekalian. Ya baik, Pak Le, luar biasa untuk sharing malam ini. Memang mengenai pernikahan ini yang menjadi topik ini selalu ya Pak, untuk diangkat itu bagi kita itu ya memang selalu menarik ya Pak dan seru kalau udah membicarakan soal pernikahan karena di zaman sekarang ini memang banyak ya Pak Le kita melihat anak-anak Tuhan itu yang bercerai. Betul ya Pak Le, seperti itu ya? Ya, sore masih mute Pak. Ya, benar-benar Bu Aling. Iya. Banyak sekarang betul. banyak sekali kita orang-orang percaya angka secara data statistik juga yang menyatakan perceraian di kalangan orang Kristen itu banyak sekali. Betul. Padahal sudah jelas ya Pak ayatnya bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki umatnya yang sudah dipersatukan di dalam Dia itu bercerai. Nah ini kalau hari ini kan Pak Le itu memberi kesaksian dari kehidupan perkawinan Pak Le sendiri ya. Dan kalau saya mendengar tadi bahwa puji Tuhan dan puji syukurnya Pak Le itu mempunyai komunitas yang bisa membackup ya ketika Pak Le menghadapi permasalahan di dalam rumah tangga ya, punya teman-teman seiman yang bisa menguatkan dan memberikan peneguhan serta pencerahan ya Pak. Nah, yang saya mau tanyakan ini bagaimana Pak jika hal ini terjadi bukan dari maksudnya justru dari pihak laki-lakinya itu orang yang tidak maksudnya dia Kristen tapi adalah Kristen duniawi, artinya dia Kristen KTP, dia tidak mengerti kebenaran dan dia membangun suatu rumah tangga tetapi dia tidak bisa menjadi imam yang baik di dalam keluarganya. Nah, ini dia juga tidak mempunyai komunitas yang bisa memberikan dia pencerahan, lalu peneguhan. Nah, ini bagaimana nih Pak Le dari pihak wanitanya jika menghadapi masalah seperti ini dalam rumah tangga mereka? Iya, silakan Pak Le. Iya, itu yang wanitanya yang orang percaya ya? Ya, sama-sama orang percaya, tetapi yang prianya ini dia seorang Kristen yang ya itu Pak hanya KTP gitu, Kristen duniawi lah ibaratnya. Jadi tidak mempunyai komunitas seperti Pak Le gitu ya, komunitas komsel atau gimana. Nah, ini bagaimana Pak kalau dengan menghadapi hal seperti ini? Ya, ini bagus sih. Saya sengaja melihat ke komputer. Ini di 1 Petrus 3 ayat 1 ini berkata bahwa hai istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman tanpa perkataan bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saya melalui proses kehidupan yang saat ini saya lalui ya, saya menikah 20 atau 21 tahun, konfliknya ini sekitar tahun 2015 mungkin. Saya struggle di dalam 3 tahun, 4 tahun itu konflik terus sampai 2019. Mungkin sampai sekarang 2019 sampai 2023, 4 tahun ini udah enak lah gitu, udah jauh lebih enak gitu. Nah, salah satunya adalah saya juga sebenarnya bisa merasa ketika terakhir hubungannya udah mulai dingin, udah mulai segala macam. Salah satunya saya pikir iya ya, istri saya baik ya. Saya sampai ngomong sama papa saya waktu itu, dia masih ada, almarhum papa. Saya bilang, wah istri saya luar biasa. Pagi-pagi sudah bangun, siapin anak-anak 3 yang masih kecil-kecil untuk sekolah. Kemudian dia harus urus diri dia sendiri. Kemudian dia harus siapin rumah, dia juga kerja sebagai makeup artist, dan saya yang kerjanya udah mulai jatuh, goyang, dan lain-lain, saya nggak peduli, saya kadang masih main ke disco, main ke bar, dan lain-lain gitu.
Jadi kalau saya pikir ada laki-laki yang Kristen KTP, kemudian dianya juga tidak di dalam firman Tuhan, tentu yang pertama kali adalah istri-istri tetap memberikan satu sikap yang baik kepada suami tentunya. Terus kemudian kita bisa melalui perbuatan, melalui kelakuan, suaminya bisa dimenangkan. Sehingga suaminya merasa, oh ya, istri bisa baik seperti ini, aku nih harus berubah. Jangan dilupakan juga ada kekuatan doa. Bahwa dalam doa, di dalam iman dan pengharapan, saya percaya suaminya bisa berubah. Betul ya Pak, berarti memang harus dari istri ya Pak, ya, karena istrinya ini dulu yang harus berubah, ibaratnya seperti itu ya Pak Lea. Jadi sikap istrinya itu yang harus menunjukkan suatu perubahan yang sesuai dengan kebenaran firman, sehingga suaminya ini bisa dimenangkan ya Pak. Karena memang benar Pak, maksudnya sikap seperti itu memang saya melihat memang ada yang pada akhirnya dia istrinya ini memenangkan suaminya. Betul sekali Pak, dengan sikap dan perbuatannya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini Pak, bagaimana jika suaminya ini berselingkuh? Nah, ini nih Pak, yang sulit nih. Sudah Kristen duniawi berselingkuh lagi. Nah, ini nih yang benar-benar apa ya, suatu bagi pihak wanitanya itu suatu beban yang sangat berat ya Pak. Karena dia selain harus harus bersikap memberikan contoh yang benar sesuai kebenaran firman, ini dia juga harus menanggung perasaan terhianati ini. Nah, ini bagaimana nih Pak? Kalau seperti ini sikap yang bagaimana yang harus diambil oleh istrinya? Karena saya banyak melihat Pak, setelah mengetahui suaminya itu berselingkuh, lalu kemudian menikah dengan wanita selingkuhannya, itu biasanya bubar tuh Pak. Itu rumah tangganya itu bubar gitu. Jadi yang wanita pasti meninggalkan suaminya gitu, berpisah, memilih berpisah. Nah, seperti ini bagaimana Pak? Menurut Pak Le, ya, silakan Pak. Sebenarnya memang perselingkuhan ini adalah suatu hal yang bisa dialami baik oleh si pasangan yang perempuan ataupun bisa juga dialami oleh pasangan yang laki-laki. Tetapi saya ingat sekali ada satu kitab di Perjanjian Lama, itu ada Hosea, di mana Hosea ini mengawini perempuan pelacur. Dan ketika dia kawini perempuan pelacur ini kabur istrinya dan kembali ke kehidupan lama. Firman Tuhan datang kepada Hosea untuk datang jemput istrinya kembali dan bawa pulang kembali. Dan Hosea jemput. Ini menggambarkan bahwa karakter Tuhan itu adalah karakter Tuhan yang setia gitu. Sekalipun dia jatuh di dalam dosa perselingkuhan, mengkhianati, dia tidak setia, kita harus tetap setia gitu. Sehingga diminta Hosea untuk tetap ambil kembali. Jadi kalau misalnya di antara kita, pasangan saya misalnya berselingkuh, atau saya yang berselingkuh, diharapkan di dalam kebenaran firman Tuhan adalah kita bisa memaafkan. Yang menjadi bubar itu adalah satu, kita tidak bisa memaafkan, kita merasa kita dikhianati. Justru poin di dalam perselingkuhan ini adalah seberapa besar hati kita mau mengampuni. Karena ketika kita bisa mengampuni, Tuhan juga mengampuni. Karena dosa yang terbesar yang selalu kita bawa adalah dosa tidak bisa mengampuni. Ketika dosa tidak bisa mengampuni, itu akan kita bawa dan itu akan menjadi hal-hal yang tidak baik, dan bahkan dikatakan di Alkitab Tuhan pun tidak mau mengampuni kalau kita tidak mau mengampuni. Betul Pak, dan ini memang sebenarnya adalah satu usaha yang luar biasa keras ya Pak ya, harus dilakukan oleh pihak wanita atau prianya ya, untuk bisa memaafkan perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya. Tapi memang benar Pak Le, saya juga mempunyai satu kesaksian ya dari kisah teman saya, punya teman sih sebenarnya. Jadi istrinya ini memang menikah dengan suaminya, tetapi ketika suaminya itu masih dalam masa pacaran, suaminya ini sebenarnya sudah berselingkuh Pak dengan teman wanita sekantornya. Nah, waktu masih pacaran nih ya Pak, sampai kemudian menikah,
wanita ini yang pertama dengan pasangannya ini, lalu kemudian si wanita ini masih tidak tahu kalau pasangannya ini punya selingkuhan, gitu loh. Maksudnya, jadi berselingkuh dari sejak masih pacaran. Lalu kemudian suatu hari suaminya bilang dengan istrinya mau ke Batam, yaitu ada tugas dari kantor, tapi minta dibawakan jas gitu. Jadi dia mau memakai jas gitu loh, Pak Le ya. Lalu kemudian istrinya tanpa curiga menyiapkan segala keperluan suaminya. Ternyata suaminya ke Batam itu menikah dengan pasangannya yang juga dia pacari ketika masih pacaran dengan istrinya yang pertama. Lalu kemudian setelah lama berlangsung, istri yang pertama mempunyai anak, istri yang kedua pun mempunyai anak, akhirnya terbongkar, Pak Le, bahwa suaminya ini mempunyai 2 istri, ya, juga dengan anak-anaknya. Tetapi dalam kesaksian itu saya diceritakan bahwa istri yang pertamanya itu bisa menerima keadaan suaminya. Jadi dia mau mengampuni dan dia tidak bercerai loh, Pak Le. Wanita ini luar biasa ya, saya bilang mempunyai hati bagaikan malaikat. Jadi dia tetap bisa berhubungan dengan baik dengan suaminya, lalu dia bisa mengampuni, kemudian dia bisa itu loh Pak Le, menjadi sahabat bagi suaminya, gitu ya. Jadi justru malah terbalik nih Pak Le sekarang. Wanita yang kedua inilah justru yang menjadi kayak cacing kepanasan, Pak Le. Karena dia jadi sangat membenci dan mendendam kepada wanita pertama yang sebenarnya adalah dia yang rebut, gitu. Jadi dia sampai pernah berkata pada suaminya bahwa dia mengharapkan istri pertama dari suaminya itu meninggal atau mati. Nah, ini ya Pak Le, kisah dari wanita yang luar biasa ya Pak, menurut saya, karena dia harus melewati suatu proses dalam hidupnya yang benar-benar luar biasa ya Pak Le, karena memang tidak mudah seorang wanita itu menerima perselingkuhan pasangannya, tapi sampai sekarang itu belum itu loh Pak Le, belum bercerai. Jadi masih berlanjut seperti itu keadaannya, tapi justru sekarang suaminya jadi lebih dekat kepada istrinya yang pertama dibanding yang kedua. Nah, ini jadi satu Pak Le, buat kita semua ya Bapak Ibu, suatu kesaksian yang luar biasa, karena dari situ kita bisa lihat benar ya Pak, kasih itu mengalahkan segalanya, seperti Pak Le bilang tadi. Iya, betul. Iya, baik sekali, luar biasa materi malam ini Bapak Ibu, siapa yang mau sharing atau bertanya tentang kisah malam ini, materi malam ini juga boleh, silakan. Dan ada satu lagi nih Pak, yang saya mau tanyakan, ini kalau dengan pasangan yang dia mengadakan KDRT itu bagaimana Pak Le? Kalau seperti itu, iya, silakan Pak. Ya, kalau yang KDRT ya, kita harusnya juga memang kan banyak nih pertanyaan. Gimana kalau digebukin, masa tetap kita bertahan gini. Kita memang mengambil satu waktu untuk dalam arti berpisah karena membahayakan nyawa kan, dalam arti KDRT dan lain-lain. Tetapi hatinya bukan untuk kita berpisah kepada pasangan kita gitu. Jadi kita untuk sementara waktu dan kita untuk minta bantuan baik dari sisi gereja atau dari sisi yang lain. Tapi kalau misalnya memang itu sulit sekali di mediasi, kita mengambil satu waktu, memang kita juga tidak untuk menikah gitu, sambil kita bawa dalam doa. Saya sangat percaya sama kekuatan doa, Bu Aling, di mana saya ada satu kawan, dia sudah berpisah cukup lama. Saya rasa mungkin 16 tahun loh. Cuman untungnya suaminya tidak menikah, istrinya tidak menikah gitu. Dia tetap kembali tuh, dia tetap bertahan, dia tidak menikah gitu. Terus kemudian dia kembali 16 tahun. Tetapi di dalam keadaan yang dua-duanya ini berubah gitu. Yang tadinya DJ, yang tadinya hidup di dunia malam, semuanya berubah. Tetapi mereka mengambil momen kesempatan untuk sendiri dan mereka tidak menikah gitu. Mereka dua-duanya juga seorang orang percaya ya, dua-duanya.
Jadi saya pikir kalau KDRT kita juga nggak mau sampai tentu kita bonyok babak belur digebukin, dan Betul, betul. pasangan biasanya yang KDRT umumnya perempuan, walaupun ada juga katanya laki-laki yang di KDRT, perempuan yang lebih gagah Iya, perkasa katanya. Tapi iya betul Pak. iya, apapun itu kita mengambil satu waktu, kita harus kayak kita bilang mengasingkan atau mengkarantina dulu supaya jangan terjadi kekerasan. Bahwa dalam doa cari mediatornya supaya bisa membantu memediasi sampai ada satu kata sepakat, oke, aku tahu aku salah, aku mau, aku berubah. Sampai di sana, Bu. Kalau saya pernah melihat ya Pak Le, seorang suami biasanya yang memukul itu suami ya Pak. Nah ini dia KDRT-nya ini, kalau kan ada orang yang KDRT karena memang dia mempunyai luka batin ya, sehingga membuat dia mempunyai kelainan kepribadian ya Pak di dalam dirinya ya. Jadi dia bisa bersikap seperti itu ya kan. Tapi ada juga KDRT yang disebabkan oleh karena orang ini mempunyai kebiasaan yang buruk gitu, seperti suka berjudi, suka mabuk. Nah, ini seperti ini kayaknya untuk negosiasi itu udah kayaknya buntu deh Pak Ale kalau menurut saya ya. Karena bagaimana menyadarkan orang yang suka berjudi dan mabuk begitu Pak. Nah, itu ini kan yang menyebabkan dia melakukan KDRT kan karena kebiasaan negatifnya itu Pak Le. Nah ini bagaimana Pak? Kalau seperti ini apakah mereka boleh pada akhirnya bercerai apa gimana ya Pak? Baiknya iya silakan Pak Le. Iya, kalau secara firman Tuhan yang saya pelajari, memang kan kita setuju bahwa ketika kita mengambil pasangan kita dan kita mengajak surga terlibat, di mana imam, pastor, pendeta berkata bahwa dengan kuasa yang diberikan Tuhan, dengan otoritas yang Tuhan berikan, saya satukan engkau sebagai suami istri. Dengan ketika mulut kita mengucapkan kata-kata, pada hari ini aku mengambil ini sebagai istri satu-satunya, saya akan menerima di dalam kasih sayang, suka duka, kaya miskin, sakit walaupun tidak sakit, dan lain sebagainya. Mulut kita berucap, kemudian pendeta berkata dengan otoritas Tuhan di hadapan saksi dan jemaat, aku menyatukan engkau sebagai suami istri. Apa yang dipersatukan Tuhan jangan dipisahkan oleh tangan manusia. Jadi saya percaya bahwa memang hatinya Tuhan tidak mau kita berpisah. Tetapi memang kan kita hidup di dalam suatu dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ketika ada orang yang narkoba, ada orang yang benar-benar hancur dan lain-lain, kita tetap harus mengasihi pasangan kita dan kita harus bawa dalam doa juga dengan tadi yang kita udah kupas di dalam firman Tuhan, bagaimana kita juga bisa memenangkan ataupun sang suami, misalnya istrinya yang bermasalah, bagaimana sang suami yang juga bisa memenangkan istrinya. Saya di dalam kesaksian saya tidak lancar-lancar amat, Bu. Saya kadang-kadang marah, saya kadang-kadang kesel, dan saya lari sama penatua, dan saya bilang, karena kalau dikit-dikit saya ditantangin, kadang-kadang laki-laki kan marah. Gua nggak sayang sama lu, gua udah tawar sama lu, gua mau pisah sama lu. Kadang-kadang kita marah gitu, karena ego kan, balik lagi fokusnya kepada diri kita sendiri. Saya datang kepada penatua dan kata-kata yang paling kena adalah dia bilang, ingat ya, jangan sesat, Tuhan tidak berkenan dirinya dipermainkan, apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Jadi itu adalah kata-kata yang menurut saya, wah. Terus kemudian ada ayat juga, ini bukan penatua, tapi ini adalah ketua komsel ataupun di atasnya ketua komsel, ini adalah pemimpin area atau apa, dia berkata bahwa, saya nih saya yang cari uang nih, saya ini nih, saya nggak dihargai nih. Dan dia bilang bahwa bagaimana hatinya Yesus. Yesus mengajar 3 tahun, muridnya mungkin sudah levelnya sudah S2 atau S3 kali, karena 24 jam sama-sama Yesus, bukan cuman jam-jam tertentu, mungkin ada dokter juga. Yesus apakah marah ketika dia suruh muridnya jangan tidur, tetapi murid ayo berdoa jangan tidur, tetapi muridnya tidur? Yesus tidak marah. Apakah Yesus juga merasa marah ketika ada hal-hal tertentu yang dia minta muridnya tidak lakukan? Apakah Yesus merasa dia tidak dihargai?
Dan dikatakan juga bahwa Yesus mengosongkan dirinya, kerendahan hati Yesus seperti itu, yang walaupun dalam rupa Allah, tapi dia merasa bukan sebagai suatu milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, bahkan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Jadi, ya saya pikir bagaimana kita bisa juga punya sikap rendah hati. Saya juga nggak lancar-lancar amat awal-awal gitu. Dan kita tahu kebenaran firman Tuhan, yang laki juga, kamu sudah tahu firman Tuhan, kamu yang harus menghidupi firman Tuhan itu, harus memandikannya dengan air dan firman, menguduskannya dengan air dan firman gitu. Yang perempuan juga dengan perbuatan, kamu bisa memenangkan suami gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang ada bagiannya, dan tanda kutip jangan sesat. Tuhan tidak berkenan dirinya dipermainkan. Kita udah tahu ini begini, enggak gua tetap mau ini gua kesel nih sama dia, gua mau cari cewek, emang gua nggak laku, gua juga mau cari cewek yang mungkin kasih perhatian buat gua, di rumah gua nggak diperhatiin dan lain-lain. Jangan sesat. Tuhan tidak berkenan dirinya dipermainkan, apa yang ditabur itu yang dituai. Jadi kata-kata itu semakin menguatkan bahwa kita hidupi firman, dan kita akan melihat bahwa firman itu bekerja gitu. Iya, betul ya Pak Le. Betul. Karena memang hanya firman Tuhan ya Pak yang bisa menyelesaikan, membereskan segala persoalan di dalam hidup kita. Asalkan kita taat ya Pak. Dan Taat, setia melakukannya. Iya, betul. Luar biasa. Materi malam ini ya Pak Le, kita berbagi. Ya baik, coba saya monitor dengan Ibu Heni. Monitor Ibu Heni. Ya, monitor. Shalom. Ya, bagaimana? Shalom. Ya, ada mau menambahkan atau bertanya? Iya, saya mendengarkan kesaksian Pak Le luar biasa. Ada sedikit yang mau saya tanya. Saya tahu Pak Le ini memang Chinese ya. Tapi bolehkah saya ketahui Chinese-nya dari mana Pak? Orang Ke, orang Konghu, orang Hokkien? Saya orang Hokkien Bu. Orang Hokkien ya. Hokong Hokkien walo ya. Bisa ngomong. Oh, masih lo Medan Langa. Masih Medan Langa. Medan Langa. Mesti Medan. Oh, Medan Langa. Wah, mesti ya. Wah, sini ya Silanga. Hah? Oke. Itu hanya welcoming aja. Itu welcoming aja sama Pak Li ya. Begini, kedengaran nggak sinyal saya turun naik ya? Dengar Bu. Bagus, kedengaran nggak? Ya. Dengar ya? Bagus ya. Kenapa saya menanyakan orang yang dari Chinese mana? Karena saya belajar mengenai culture ya, culture-nya Chinese gitu kan. Jadi ada beberapa yang saya konseling ya. Jadi mereka mengatakan, wah suami saya ini gimana nih Bu Hen? Katanya saya itu suami saya itu ke gereja mah ke gereja katanya, tetapi kok nggak punya progres ya memperbaiki rumah tangga. Jadi ibaratnya memang dia merasa kelelahan karena yang dituntut itu dia seperti tadi Pak Li kasih ayat kepada Bu Aling adalah wanita sebagai istri menangkan suaminya melalui perbuatan istri ya katanya. Jadi itu sudah dilakukan. Nah sekarang tapi si suami dasar dablek. Ya saya waktu konseling dia saya mengatakan, lihat ya, saya bilang manusia itu ya nggak laki nggak perempuan. Ada tipenya memang yang dablek. Ada yang nggak mau tahu. Ada juga karena dia bodoh. Kalau orang bodoh ya nggak bisa bereaksi. Saya bilang karena memang dia lahir bodoh gitu. Ada kedua dia nggak mau tahu. Pokoknya pendirian saya ini kayak seperti tadi Pak Li kan kasih tahu ya. Ternyata konsep pemikirannya dari awal karena dia lebih tua 10 tahun dia harus menjadi leader, ya kan? Nah, di dalam rumah tangga mendayung itu bukan istri tok. Bukan suami tok, jadi berdayung bersama-sama ya, jadi harus disama-sama bersama. Nah, saya sangat kasihan sekali dengan suami dari
orang yang konseling sama saya ini, saya katakan, wah kasihan sekali ini orang bodoh gitu. Kenapa? Dia nggak tahu jalan keluarnya, dia nggak tahu cari jalan atasinya. Kenapa? Karena dia nggak belajar. Kalau dia belajar bagaimana cara berumah tangga, itu dia akan tahu caranya. Kayak seperti kita bawa mobil. Orang yang nggak tahu bawa mobil, pasti akan bisa bawa mobil kalau belajar bagaimana cara menyetirnya, bagaimana pegang setir, bagaimana injak gas, bagaimana pindahin giginya supaya bisa jalan itu mobil. Apalagi di dalam kehidupan kita. Dari kecil, waktu kita lahir, kita nggak bisa jalan, kita nggak bisa merangkak, kita nggak bisa lari. Nah, bagaimana? Kita harus belajar. Dalam segala sesuatu di dalam kehidupan ini, sampai saat ini saya juga masih belajar terus ya. Nah, saya lihat Pak Li itu udah progres ya, dari berumah tangga, dari asal cuman mau berumah tangga, tapi terus masih kekeh dengan pendiriannya, itu ya menurut saya ya nggak bisa kita ini ya, salahkan gitu, karena memang nggak tahu apa-apa. Tapi buktinya begitu dia konseling, dia terbuka nih, harus ada keterbukaan. Begitu dia konseling sama temannya, sama penatua, sama yang lain gitu, akhirnya dia bisa berkaca. Oh iya ya, saya salah. Ternyata saya sebagai pemimpin rumah tangga itu saya melakukan ini. Jadi kepemimpin rumah tangga dimanapun kalian yang mendengarkan saat ini, jadilah kepala rumah tangga yang pintar, yang bisa memimpin keluarga. Ini makanya saya berbahagia ya Pak Lia. Di Amerika ini saya belajar mengenai kestabilan hidup. Kestabilan hidup bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri, baru kita bisa memimpin orang lain. Nah, sang suami banyak sekali saya lihat yang konseling sama saya itu, mereka itu tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Sehingga mereka tidak bisa memimpin istrinya dan keluarganya. Padahal itu adalah satu kewajiban buat dia sebagai anak Tuhan. Jadi kewajibannya sebagai anak Tuhan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kalau dia sudah berkeluarga ya dia harus punya tanggung jawab untuk memimpin keluarganya. Nah, sangat dimiris sekali saya lihat para suami itu sangat bodoh dalam artinya tidak mau belajar. Nah, sangat bodoh karena hatinya bebal. Tidak mau berubah. Sangat bodoh karena dia pikir istrinya adalah babu. Karena orang-orang Cina totok, maaf ya, ini saya ada konseling orang kek ya. Suaminya tuh orang kek. Jadi dia itu, aku bukan melabel ya, maaf ya teman-teman yang ada orang kek di sini, maaf gitu. Tetapi Sorry, do you want these out for a reason? No. Oh, okay, because I saw them on the table. No, it's not. Okay. I don't use that one. I know. Okay. No problem. All right, thank you. Sorry ya, itu pos saya datang menunjukin piring mau yang dipakai untuk tamu-tamu. Nah, kemudian saya pikir gini, sang suami kayak Pak Le. Aduh, ada nggak sih ya yang terketuk hatinya saat ini? Ayolah belajar kayak Pak Le gitu ya, menyadari kesalahannya dan dia mau berubah. Ya, berarti kan Pak Le maunya orangnya yang lembut hati. Orang lembut hati itu bukan karena lembut bicara ya. Orang lembut hati itu orang yang mudah dipimpin, mudah diajari, mudah untuk mau mengalami transformasi. Nah, saya belajar dari Pak Le itu waktu pertama sekali Pak Le ngajar di sini, mengenai, saya dulu suka bilang gini, iya dengarlah suara hatimu gitu loh, dengar suara hati. Begitu saya belajar mengenai hati nurani, buku-buku saya lagi, saya mendapatkan satu jawaban, ini nggak bisa dengar suara hati. Tiba-tiba Pak Le kasih pimpin, salah. Selama ini kita mengatakan dengar suara hati, tidak, kita harus memimpin suara hati kita ke arah yang benar. Berarti para suami-suami. Jadi para suami-suami yang mendengarkan suara hatinya salah. Kamu melakukan apa yang menjadi hikmat manusia yang kayak tadi Pak Le katakan. Aku punya prinsip, aku punya konsep hidup, tapi karena dia mau berubah. Nah, itu loh Pak Le, saya pikir ya kesaksian Pak Le ini yang saya tangkap nih. Pak Le udah unity sama roh Tuhan.
udah kerjasama. Ada kan tangan itu kan nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Harus tangan kiri dan tangan kanan bertepuk baru bisa keluar suara, benar nggak? Betul dong? Iya, betul dong. Ya kan? Nah kalau begitu caranya berarti kita itu harus apa? Kita harus unity sama Roh Tuhan dengan firman Tuhan yang dikatakan. Jadi suami itu jangan pikir kamu mengalah sama istri, baik sama istri, terus kamu kalah. Coba saya tanya sama Pak Le sekarang. Pak Le baik-baik sama istri, Pak Le merasa direndahkan? Enggak. Justru Pak Le merasa bangga kan? Iya. Bisa melakukan kebenaran firman, bisa mengasihi istrinya seperti yang Tuhan mau kan? Nah, bagaimana dengan pria-pria di luar sana yang arogan, yang sombong, ya, yang tidak peduli? Sampai ya Pak Le, teman saya ini bilang, aduh Bu Hen, kamu nggak tahu suamiku tuh pelitnya bukan main Bu Hen. Katanya kalau aku minta ini nggak usah, nggak perlu katanya. Nanti aja, lain kali aja. Aku minta apa lagi? Nggak usah. Saya bilang, itu karena suamimu nggak ngerti arti kehidupan yang sebenarnya. Dia nggak tahu cara menghargai istrinya. Itu bohong. Dia bilang kamu cinta. Cinta itu bohong. Cinta itu harus bisa memberi dan berkorban juga. Nah saya tanya, itu suami ini kalau bekerja, itu duit kalau mati ditinggalin nggak? Ditinggalin. Terus apa yang terukir terhadap istri-istri? Luka. Kok bisa? Ya karena kesombonganmu. Ayolah berikan yang terbaik. Nah di Amerika ini ya Pak Le, ada nih satu komplotan dari keluarga, saya nggak mau sebut namanya, nanti dipikir saya ini ekstrim banget ya. Itu berlomba-lomba istri memakai tas bermerek. Terus si sang suami ketemu, aku pusing Bu, karena saya belum punya duit mau beliin ini. Hah, kenapa kamu pusing kalau soal itu? Iyalah, nggak enak saya, katanya gitu. Itu orang katanya itu, Pak, ini kan satu kebanggaan suami kalau istri bisa nenteng tas mahal. Satu kebanggaan buat saya kalau istri saya pakai jam tangan mahal. Satu kebanggaan buat saya kalau suami istri saya pakai sepatu mahal. Itu harga diri saya di situ. Ya, saya bilang ini filosofi orang Cina nih. Orang Cina Toto yang sana juga begitu. Bagaimana supaya orang tahu bahwa dia itu orang hebat? Bagaimana orang tahu dia bahwa orang yang bersukses? Ya istrinya didandanin dari atas sampai bawah, perhiasan apa semua dipasangin. Benar nggak Pak Le? Betul kan? Nah, tapi saya bilang cara yang demikian itu juga salah, my friend. Saya bilang, cukupkan apa yang ada padamu. Percayalah, istrimu itu tidak mesti beliin barang yang mahal. Kamu bisa kasih perhatianmu. Nah, di sini kan masalah di Amerika ini Pak Le, nggak bisa gaji pembantu. Kalau gaji pembantu ya gajimu habis sendiri. Kecuali bos-bos kaya, kayak bos saya ini kaya kan bisa gajiin saya jadi tukang masak chefnya itu. Ya toh? Nah, itu kalau gajiin pembantu berapa habis duitnya? Saya bilang bantuin istrimu, lipat baju, bawain ke laundromat, angkatin, ntar istrimu telepon, jemputin, kasih perhatian, masak, bantuin kayak Pak Le katakan, udah tinggalin Le, untuk apa namanya, untuk itu nanti saya kerjain. Itu saya bilang, nah perhatian itu, kasih sayang itu lebih berharga dari perhiasan diamond, barang-barang yang bermahal. Benar gak Pak Le? Merasakan gak itu sama istri? Iya. Benar Bu. Iya ya. Ya itu dia Pak Le. Jadi saya merasa tadi kesaksian Pak Le ini, saya bilang wah Pak Le ini betul-betul dipakai Tuhan ya. Justru bangga Pak Le bisa menyangkal diri, mengikuti Yesus untuk
menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Tuhan bisa melihat betapa besarnya Tuhan dalam hidup. Jadi orang bisa melihat di dalam kehidupan Pak Le itu ada Kristus. Pak Le udah menjalani gambaran Allah seintelektualnya Tuhan. Nah, jadi dalam sepikir dengan Tuhan itu sudah kelihatan. Jadi saya menghimbau para suami-suami di luar sana, dengarlah kesaksian Pak Le ini, berubahlah. Jangan kalian pikir kalian mempertahankan gengsi itu satu kebanggaan buat kalian. Terus jangan pelit-pelit sama istri. Istrimu itu bukan babu, bukan pembantu. Istrimu itu adalah pasangan hidupmu. Apa yang dirimu itu, ya ini layanilah istrimu dengan baik gitu. Nah kalau istri-istri janganlah menyeleweng, janganlah, karena suami kayak itu jangan ditinggalin gitu loh. Ya itu aja sih dari saya. Sorry saya ini kebanyakan ngomong. Thank you. Iya, nggak apa-apa Bu Eni, luar biasa. Terima kasih untuk partisipasinya. Iya, baik. Adakah lagi yang ingin partisipasi Bapak Ibu atau bertanya? Sepertinya sudah tidak ada ya Pak Le. Baik, kita closing kelas kita juga sudah berjalan 1,5 jam tanpa terasa ya Pak. Baik, kita closing kelas kita. Pak Le boleh closing statementnya untuk materi malam ini, lalu pimpin doa bagi kami ya Pak. Iya, terima kasih Pak Le, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Aling. Bapak Ibu terima kasih sudah bersama-sama dengan kegiatan di Shema Adonai malam hari ini. Tentu saja saya juga mau sampaikan semua bukan karena kuat gagah saya, tetapi saya percaya bahwa ada kuasa di dalam firman Tuhan yang kita percayai. Kemudian di dalam closing statement ini adalah pertama kali adalah kita mau dulu gitu. Banyak sekali orang yang terus yang tadi yang saya sampaikan mengeraskan hati ataupun masih merasa gua tidak mau gitu. Ketika itu dipegang, tentu akan sulit sekali kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Bukan Tuhan tidak mampu yang tadi saya katakan, tetapi memang Tuhan mau kita yang butuh itu. Nanti di lain kesempatan ketika ada sharing, dan saya juga percaya Bapak Ibu pasti sering sekali mendengar di dalam kisah-kisah, Tuhan selalu melihat respon. Tuhan tidak mau paksa ketika kita tidak mau. Kita lihat respon manusia yang diberikan, baru Tuhan akan mengabulkan gitu ya. Jadi bagaimana respon kita? Punyalah respon hati yang benar terhadap firman Tuhan. Apapun pergumulan, kesulitan, khususnya di dalam perkawinan yang mau hancur, saya percaya bahwa kuasa Tuhan pasti akan sanggup memulihkan, karena firman-Nya itu adalah firman yang masih tetap sama dan firman yang hidup. Amin. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami sangat bersukacita kalau hari ini ada satu kesempatan Zoom, perlengkapan, audio, semua boleh berjalan dengan baik. Kuasa-Mu Tuhan boleh menguduskan tayangan ini, dan juga boleh Tuhan meteraikan sendiri sehingga banyak orang mendapatkan berkat. Bapak, ketika ada pergumulan di dalam perkawinan, di dalam keluarga, hamba berdoa pada hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba meminta supaya orang yang di dalam ujung tanduk perkawinannya yang sudah mau hancur Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan yang memegang dan Tuhan yang memegang kendali. Biarlah orang-orang yang mendengar juga boleh melembutkan hatinya. Dia berkata kepadamu Tuhan, saya mau Tuhan perkawinan utuh, saya mau Tuhan supaya punya keluarga yang bahagia, saya mau Tuhan supaya rancangan-Mu atas pernikahan keluarga kami itu terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati semua yang ada di Shema Adonai, begitu pula Bu Aling, Bu Heni, dan semua orang yang sudah menabur di dalam karya pekerjaan-Mu. Kiranya berkat dari Tuhan, Bapa yang menetapkan kita semua sebagai anak, cinta kasih yang sudah dinyatakan,
di mana Yesus Kristus bersedia untuk mati, mengambil segala dosa kita, penyertaan Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita, selalu bersama dengan kita selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Amin. Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Le untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami malam ini. Semoga pelayanan Pak Le diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah stay bersama kami sampai larut malam ini. Baik, kita akan mengakhiri kelas kita akan berpisah. Selamat beristirahat ya Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati.